Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kevin Jordi Reynaldi. Saya adalah CPNS Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional. Dalam kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan mengenai refleksi nilai-nilai bela negara, yang merupakan tugas pertama dari latihan dasar CPNS Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional dalam metode Distance Learning 1. Nah, pertama-tama, apa sih bela negara itu? Jadi, untuk pengertian bela negara itu sendiri, bela negara merupakan tekad, sikap, dan perilaku warga negara yang dilakukan secara teratur, menyeluruh, dan terpadu, serta dijiwai oleh kecintaan kepada NKRI berdasarkan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Bela negara adalah sebuah konsep yang disusun oleh perangkat perundang-undangan dan petinggi suatu negara tentang patriotisme individu maupun kelompok dalam mempertahankan eksistensi negara tersebut. Jadi singkatnya, bela negara itu merupakan sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh rasa kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasar pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara yang seutuhnya. Pada tahun 2006, pemerintah Indonesia menetapkan tanggal 19 Desember sebagai Hari Bela Negara untuk memperingati peristiwa dibentuknya Pemerintahan Darurat Republik Indonesia atau PDRI kala itu. Saat 19 Desember 1948, sistem pemerintahan Indonesia yang kala itu berpusat di Yogyakarta jatuh pada tangan Belanda, sehingga para tokoh-tokoh nasional akhirnya mendorong pembentukan wilayah dan sistem pemerintahan sementara di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Bukan hanya itu, untuk mengenang perjuangan sejarah tokoh nasional dalam mempertahankan kemerdekaan dan sistem pemerintahan Indonesia yang mandiri, pemerintah Indonesia membangun Monumen Nasional Bela Negara tepat di kawasan yang pernah menjadi basis PDRI di Nagari Koto Tinggi, Kabupaten 50 Kota di Sumatera Barat. Bela negara sendiri memiliki 5 unsur dasar. 5 unsur dasar tersebut adalah yang pertama cinta tanah air, lalu kesadaran berbangsa dan bernegara, yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, serta memiliki kemampuan awal bela negara. Dalam mengamalkan dan melaksanakan unsur-unsur dari bela negara tersebut, tokoh nasional yang menjadi salah satu role model atau panutan saya adalah Pak Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 merupakan salah satu pejuang yang mempunyai peran dalam mewujudkan kemerdekaan Indonesia. Sultan Hamengkubuwono IX merupakan pemimpin daerah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sekaligus Raja Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Sultan memerintah sebelum Indonesia merdeka sampai Indonesia merdeka. Upaya Sultan Hamengkubuwono ke-9 demi mewujudkan bangsa Indonesia yang merdeka telah dimulai sejak awal pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 saat dinobatkan menjadi Raja Yogyakarta tanggal 18 Maret 1940. Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 merupakan tokoh yang sangat mencintai tanah air. Ini dibuktikan pada saat sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 dan Sri Paku Alam VIII mengirimkan telegram ucapan selamat kepada Soekarno dan Muhammad Hatta serta Rajiman Wodyo-Diningrat atas kemerdekaan Indonesia. Serta pada tanggal 20 Agustus 1945, dikirimkanlah lagi telegram oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9
sebagai Ketua Badan Kebaktian Rakyat Yogyakarta dan menegaskan bahwa Yogyakarta sanggup berdiri di belakang pimpinan. Peristiwa ini menjadikan Yogyakarta sebagai kerajaan di Indonesia pertama yang bergabung dengan Republik Indonesia. Setelah dibentuknya Komite Nasional Indonesia Yogyakarta pada 5 September 1945, Sultan berdasarkan persetujuan komite tersebut mengeluarkan amanat posisi Yogyakarta sebagai daerah istimewa dengan Sultan sebagai pemimpinnya yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia. Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 merupakan tokoh nasional yang sangat mencintai tanah air. Hal ini dibuktikan pada saat Jepang menduduki Hindia Belanda. Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 diberi otonomi untuk menjalankan pemerintahan di daerahnya di bawah pemerintahan kolonial Jepang. Jabatan Pepati Dalem yang sebelumnya harus bertanggung jawab kepada Sultan dan pemerintah kolonial Belanda, kini hanya bertanggung jawab kepada Sultan saja. Pada saat pengangkatan kembali Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 sebagai penguasa Yogyakarta pada 1 Agustus 1942, Panglima Besar Tentara Pendudukan Jepang di Jakarta dijadikan sebuah daerah istimewa di Yogyakarta. Di tengah banyaknya pengambilan penduduk menjadi Romusa, Sultan mampu mencegahnya dengan memanipulasi data statistik pertanian dan peternakan. Ini dilakukan Sultan supaya bangsa Indonesia dan rakyat-rakyatnya tidak dijadikan Romusa oleh Jepang. Dengan adanya saluran irigasi yang diciptakan oleh Sultan dari Kali Progo ke Kali Opak yang dinamakan Selokan Mataram, hal ini membuat penduduk-penduduk yang pada saat itu dijadikan Romusa berkurang drastis. Selain itu, kecintaan Sultan Hamengkubuwono terhadap negara Republik Indonesia adalah pada saat proklamasi kemerdekaan Indonesia, beliau mengirimkan telegram ucapan selamat kepada Soekarno dan Muhammad Hatta serta Rajiman Weddiodiningrat atas kemerdekaan Indonesia. Sultan juga mendeklarasikan Yogyakarta sebagai kerajaan di Indonesia pertama yang bergabung dengan Republik Indonesia. Setelah dibentuknya Komite Nasional Indonesia Yogyakarta pada 5 September 1945, Sultan berdasarkan persetujuan komite tersebut mengeluarkan amanat posisi Yogyakarta sebagai daerah istimewa dengan Sultan sebagai pemimpinnya yang bertanggung jawab langsung pada Presiden Republik Indonesia. Kesadaran berbangsa dan bernegara yang dimiliki oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 dibuktikan dengan beliau menduduki beberapa jabatan di saat masa hidupnya. Beberapa jabatan tersebut antara lain adalah Menteri Negara pada Kabinet Syahrir III, Menteri Negara pada Kabinet Amir Syarifuddin, Menteri Negara pada Kabinet Hatta, Wakil Perdana Menteri pada Kabinet Natsir, Menteri Pertahanan pada masa RIS, Wakil Perdana Menteri Bidang Ekonomi, Menteri Koordinator Pembangunan, serta dalam masa politik yang terakhir, beliau pernah menjabat sebagai Wakil Presiden Indonesia pada tahun 1973 sampai 1978. Hal ini membuktikan bahwa partisipasi beliau dalam bernegara dan berbangsa sangat besar bagi Republik Indonesia. Nilai ketiga yaitu yakin akan Pancasila sebagai dasar negara dimiliki oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 dan dibuktikan dengan pengamalan nilai Pancasila semasa beliau berjuang demi kemerdekaan Indonesia sampai akhir hayat hidupnya. Beliau merupakan pemimpin yang sangat mengayomi masyarakatnya serta menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan di Indonesia. Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 juga dikenal sebagai tokoh yang rela berkorban demi bangsa dan negara. Hal ini dibuktikan pada awal kemerdekaan Republik Indonesia. Keadaan perekonomian sangat buruk. Pada saat itu, kas negara kosong, pertanian dan industri rusak berat,
serta terjadi kekeringan dan kelangkaan bahan pangan di mana-mana. Untuk menjamin agar roda pemerintahan Republik Indonesia tetap berjalan, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 rela menyumbangkan kekayaannya sekitar 6 juta gulden yang digunakan baik untuk membiayai pemerintahan, kebutuhan hidup para pemimpin, dan para pegawai pemerintah lainnya. Pada Februari 1949, Sri Sultan Hamengkubuwono juga pernah menghubungi Panglima Besar Sudirman untuk meminta persetujuannya melaksanakan serangan umum terhadap Belanda. Setelah mendapat persetujuan, Panglima Sudirman, Sultan langsung menghubungi Letkol Soeharto untuk memimpin serangan umum melawan Belanda di Yogyakarta. Serangan ini berhasil menguasai Yogyakarta selama sekitar 6 jam. Kemenangan ini penting untuk menunjukkan kepada dunia bahwa bangsa Indonesia masih terus berjuang untuk mempertahankan kemerdekaannya. Dan pada saat itu, secara diam-diam, Sultan membantu para pejuang dengan memberikan bantuan logistik dan tempat untuk berlindung untuk pejuang Republik Indonesia. Untuk nilai kelima, yaitu kemampuan awal bela negara, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 memang sampai akhir hayatnya tidak mendapatkan gelar apapun dari universitas karena belum sempat mengikuti wisuda kelulusannya. Namun, pada masa tersebut, jarang sekali ada orang Indonesia yang mengenyam pendidikan di perguruan tinggi. Pada saat itu, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 mengenyam pendidikan di Universitas Leiden dan mengambil studi Indologi, yaitu studi yang mempelajari administrasi kolonial di Hindia Belanda. Hal ini menunjukkan kemampuan intelijensi beliau yang tinggi, serta beliau juga memiliki kemampuan emosional dan spiritual yang tinggi serta karisma sebagai pemimpin yang sangat baik. Dengan menjadikan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 sebagai panutan dan role model saya berharap untuk kedepannya saya dapat mengamalkan nilai-nilai unsur bela negara sebagai CPNS Kementerian ATR BPN. Untuk kedepannya, saya ingin berusaha untuk bisa berkontribusi dan mencintai produk-produk Indonesia serta melestarikan budaya Indonesia yang menunjukkan rasa kecintaan tanah air saya terhadap negara Republik Indonesia. Lalu, saya ingin berpartisipasi aktif baik di lingkungan masyarakat, keluarga, dan utamanya profesi saya sebagai CPNS, sebagai ASN, di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional. Lalu, saya juga ingin setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. Hal-hal yang akan saya lakukan adalah mengamalkan nilai Pancasila dalam kehidupan saya sehari-hari. Saya juga ingin berusaha untuk rela berkorban demi bangsa dan negara, dan berusaha untuk bersedia mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran untuk kemajuan bangsa dan negara. Waktu, tenaga, dan pikiran tersebut dalam hal ini saya tuangkan dalam profesi saya sebagai ASN yang bertugas dalam penyelenggaraan pemerintah Republik Indonesia. Lalu kemampuan awal bela negara ada dengan kemampuan intelijensi emosional dan spiritual yang baik akan saya kembangkan secara bertahap agar saya dapat membawa perubahan yang lebih baik dimanapun saya berada. Sekian penyampaian saya terkait refleksi nilai-nilai bela negara dengan tokoh nasional Sri Sultan Hamengkubuwono IX sebagai panutan dan role model saya untuk melakukan aksi bela negara. Saya Kevin Jordi Renaldi, selaku CPNS Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional, akan berusaha semaksimal mungkin untuk dapat mengamalkan nilai-nilai
bela negara dalam kehidupan saya sehari-hari. Saya juga akan berusaha untuk dapat berkontribusi dan berpartisipasi baik di lingkungan masyarakat, keluarga, dan profesi saya khususnya sebagai ASN yang berfungsi dalam proses penyelenggaraan pemerintah. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.